Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widya Nurjana, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini yang akan Ibu bahas pada pertemuan kedua adalah hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Apa saja yang akan kita bahas pada materi hakikat, sifat, dan fungsi bahasa? Nah, dari segi hakikat bahasa di sini yang akan kita bahas itu berkaitan dengan hakikat bahasa itu, bahasa bunyi ujar atau lisan, bahasa itu memiliki makna, bahasa itu memiliki sistem, dan bahasa itu berfungsi. Selanjutnya, pada sifat bahasa yang akan kita bahas itu, sifat bahasa itu macam-macam. Yang pertama, bahasa itu indah, kemudian bahasa itu dinamis, kemudian bahasa itu manusiawi, kemudian bahasa itu arbitrer, kemudian bahasa itu produktif, kemudian bahasa itu konvensional, dan terakhir itu adalah bahasa yaitu memiliki sifat variatif. Pada bahasa itu memiliki sifat bahasa itu memiliki produktif, sifat bahasa itu produktif, itu nanti yang akan kita bahas kaitannya dengan fonem, morfem, dan kalimat. Fonem itu ada fonem A dan kelompok fonem. Kemudian di morfem itu ada morfem bebas dan morfem terikat. Kemudian tadi ada kalimat. Nah, dari segi sifat bahasa itu variatif, yang akan kita bahas itu ada 3 di sini. Itu yang pertama idealek, yaitu variasi bahasa perorangan. Ada dialek, variasi bahasa sekelompok orang, dan variasi bahasa, ragam bahasa. Nah, selanjutnya yang terakhir, pada bab ini, pada pembahasan pertemuan kedua ini, ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada 8. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi, kemudian yang kedua sebagai sarana berpikir logis, kemudian sebagai sarana integrasi dan adaptasi, kemudian membangun kecerdasan, fungsi bahasa sebagai sarana kontrol sosial, kemudian sebagai mengembangkan kecerdasan ganda, kemudian sebagai sarana memahami diri, dan yang terakhir itu ada fungsi bahasa sebagai membangun karakter. Ya, kita mulai dari hakikat bahasa. Hakikat bahasa itu bahasa merupakan kumpulan bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna, diujarkan secara lisan, dan digunakan untuk mengungkapkan pikiran. Pengertian tentang hakikat bahasa itu ada 3 pengertiannya ada 3 turunan dari pengertian tersebut. Yang pertama, bahasa adalah bunyi ujar atau lisan. Yang kedua, bahasa memiliki sistem. Dan yang ketiga, bahasa itu bermakna, serta yang keempat, bahasa memiliki fungsi. Ibu akan bahas satu per satu. Yang pertama, bahasa adalah bunyi ujar atau lisan. Kenapa sih kok pada hakikatnya bahasa adalah bunyi ujar atau lisan? Jadi di sini dapat dijelaskan dengan fakta sejarah bahwa orang atau kelompok orang, yaitu masyarakat, sejak zaman dahulu telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama secara lisan. Bahasa tulis baru datang kemudian setelah muncul para ahli linguis yang menciptakan lambang-lambang tulis yang juga didasari atas kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya yang kedua itu bahasa memiliki sistem. Kenapa sih kok bahasa memiliki sistem? Karena bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kelompok masyarakat pengguna bahasa tersebut. Contohnya nih ada sekelompok A menyusun bunyi ATOS atau atos dan memberi makna keras. Nah, kemudian selain itu ada sekelompok orang yaitu kelompok B membunyikan yang sama ATOS itu tapi memberi makna yang berbeda, yaitu dengan makna sudah. Selanjutnya, bahasa itu bermakna. Kenapa sih bahasa itu bermakna? Karena berkaitan dengan konsep tentang sistem bahasa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Artinya, bunyi-bunyi yang disusun secara teratur itu berdasarkan kesepakatan tersebut diberi makna sehingga dapat dipahami oleh penggunanya itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat, bahasa itu memiliki makna.
memiliki fungsi, mohon maaf. Ya, kenapa bahasa itu memiliki fungsi? Karena orang berbahasa karena ingin mengungkapkan sesuatu yang ada dalam pikirannya. Itu ya. Selanjutnya, sifat bahasa. Sifat bahasa itu tadi macam-macam. Yang pertama, itu bahasa itu indah. Nah, bahasa itu indah. Pada dasarnya, sifat keindahan dalam bahasa terdapat dalam bunyi dan intonasi. Dari intonasi tersebut terkandung panjang pendek atau irama, keras lunaknya atau dinamik, tinggi rendahnya itu nada, cepat lambat, tempo, dan hentakan-hentakan stak kata bunyi bahasa yang diujarkan. Selanjutnya, bahasa itu manusiawi. Kenapa bahasa itu manusiawi? Nah, karena bahasa dapat dilihat dari dua hal, yaitu sebagai aktivitas jiwa manusia dan aktivitas otak. Bahasa sebagai aktivitas otak bermakna bahwa ujaran seseorang diproses di dalam otaknya. Yang ketiga, bahasa itu konvensional. Ya, yang kita harus pahami itu konvensional itu bermakna sepakat atau kesepakatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa dibentuk berdasarkan kesepakatan antar pengguna bahasa, yaitu manusia. Jadi, bahasa itu konvensional ada kaitannya dengan bahasa itu memiliki sistem. Selanjutnya, bahasa itu arbitrer. Di sini yang harus kita ketahui, bahasa arbitrer itu ya bermakna arbitrer itu memiliki makna semena-mena atau suka-suka, sesuka hati. Artinya tidak terkait antara bunyi dengan benda-benda yang dibahasai atau antara lambang dengan yang dilambangkan. Selanjutnya, bahasa itu variatif, ya. Nah, bahasa itu variatif. Kenapa sih bahasa itu variatif? Karena bahasa adalah milik manusia, sehingga bahasa itu mengikuti apa yang diinginkan manusia. Oleh karena itu, ada 3 istilah yang perlu diketahui sehubungan dengan variasi bahasa itu sendiri. Yang pertama yaitu idialek. Apa itu idialek? Idialek itu adalah variasi bahasa yang digunakan oleh variasi bahasa yang bersifat perorangan. Nah, kalau dialek itu adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang. Dan yang terakhir itu adalah ragam bahasa. Ragam bahasa di sini adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Nah, yaitu yang pertama wacana, yang kedua itu adalah sarana, dan yang ketiga itu adalah pendidikan. Yang pertama itu wacana. Terkait dengan wacana, nah, itu dibedakan menjadi 2 nih wacana itu. Ya, ada ragam ilmiah, ada ragam populer. Apa sih ragam ilmiah itu? Ragam ilmiah ini adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, seperti contohnya seminar, ceramah, ya, tulisan berupa makalah, skripsi, tesis, dan lain-lainnya. Nah, apa sih ragam populer itu? Ragam populer ini adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan bahasa sehari-hari dan dalam tulisan-tulisan populer, seperti majalah, seperti koran, ya, gitu. Oke, selanjutnya di sini dilihat dari sarana. Sarana itu ada 2. Ada dikaitkan dengan ragam lisan dengan ragam tulisan. Yang ketiga ada dari segi pendidikan. Pendidikan ada ragam baku dan ragam tidak baku. Ya, kalau ragam baku, ya, ragam baku itu adalah ragam yang secara konsisten dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah atau aturan-aturan bahasa. Kalau ragam tidak baku berarti ragam bahasa yang tidak sepenuhnya atau tidak secara konsisten menerapkan kaidah bahasa. Selanjutnya ada bahasa itu dinamis.
Sifat bahasa dinamis pada halnya sama dengan sifat manusia yang selalu senang dengan sesuatu yang baru. Sudah 3 kali ejaan bahasa Indonesia itu mengalami perubahan. Yang pertama itu ejaan Van Ophusen, kemudian yang kedua itu ada ejaan Suwandi, kemudian yang ketiga itu ada ejaan yang disempurnakan. Sekarang lebih kepada Bu Edi ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya contoh perubahan ejaan dalam bahasa itu di sini ya, kita lihat. Nah, ejaan Van Ophusen itu Surabaya itu tulisannya Soerabaja. Nah, ejaan Suwandi itu Surabaja ya. Jadi OE itu sudah diganti dengan U, tapi menulis kata Y-nya itu masih J. Nah, kemudian EYD itu disempurnakan di mana Surabaya ya tulisannya Surabaya. Jadi apa yang diucapkan dengan yang dituliskan sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nomor 2 juga sama ya, sujangan ya, bujangan. Nah, bujangan itu J itu ditulisnya DJ. Nah, ejaan ya masih sama ya, ejaan Suwandi dengan Van Ophusen, OE-nya itu sudah diganti menjadi U, DJ dibaca J masih DJ. Nah, kemudian EYD itu lebih disempurnakan, bujangan. Nah, dilihat nomor 3 itu mencuci ya, ini tuh mencuci ya, dibacanya mencuci. Nah, ejaan Suwandi itu menyuci, menyuci. Nah, kemudian EYD itu jadi mencuci. Selanjutnya, di sini ada contoh perubahan makna. Nah, di sini kata sarjana dahulu memiliki makna orang yang cerdik atau pandai. Sekarang lulusan perguruan tinggi itu sarjana. Kemudian kata canggih. Canggih dulu itu maknanya cerewet. Nah, kenapa nih cerewet ya? Nah, kemudian yang sekarang itu sangat rumit. Nah, canggih itu atau sangat hebat. Nah, canggih, canggih ya gitu. Kalau dulu itu kata canggih itu memiliki makna cerewet gitu. Tapi kalau sekarang itu sangat rumit atau sangat hebat. Kamu canggih, kamu hebat. Tapi kalau dulu, kamu canggih, berarti kamu cerewet gitu ya. Oke, selanjutnya kata-kata baru berasal dari bahasa daerah. Nah, ini ya banyak ya, ada adang, kata baru adang. Sumber baru ya Jawa. Maknanya menanak nasi menggunakan dandang. Engap-engap, nah, Jakarta, Betawi ya sumbernya itu enggap, megap atau terengah-engah. Rajok, Minangkabau, maknanya batas tanah atau daerah dengan menggunakan pohon hidup. Kata baru emang, Sunda, paman. Kemudian akang, abang, gegabah, nah itu Sunda, Betawi ya. Jakarta, kakak laki-laki, terlampau berani sehingga mengakibatkan kurang hati-hati. Selanjutnya, kata-kata baru berasal dari bahasa asing. Nah, ini ya banyak ya. Ada kata baru analisis Belanda ya, sumbernya dari Belanda. Maknanya menyelidikan terhadap suatu peristiwa, kemudian promosi itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu maknanya kenaikan pangkat reklame ya. Terus tarbiyah itu dari bahasa Arab, artinya pendidikan. Kemudian tauco, biasanya itu makanan ya, dari Cina, bahasa dari Cina kita ambilnya. Makanan terbuat dari kedelai. Kemudian ihwan, biasa kita suka berbicara ihwan ahwat gitu ya, itu dari Arab. Kalau ihwan itu bermakna saudara laki-laki atau teman laki-laki. Nah, ahwat itu saudara perempuan atau teman perempuan. Nah, engkoh ya, engkoh itu saduran dari bahasa Cina, yaitu kakak laki-laki. Ria itu disadur dari bahasa Arab, yaitu sombong atau congkak. Seperti itu. Nah, selanjutnya, bahasa itu produktif. Nah, di sini ya, bahasa itu produktif. Apa sih? Kenapa sih bahasa itu memiliki sifat produktif? Nah, itu yang harus kalian ketahui. Bahasa itu produktif, yaitu kan kalau kata produktif itu kan bermakna menghasilkan atau memberi hasil. Jadi, dalam bahasa atau linguistik, produktif itu berarti mampu menghasilkan terus-menerus dan akan dipakai secara teratur membentuk unsur-unsur baru. Bahasa memiliki unsur-unsur, salah satunya adalah fonem.
Nah, sini fonem. Contohnya di sini ada fonem A atau bunyi A. Nah, dari fonem A ini mampu membentuk banyak kata, ya, dengan cara bekerja sama dengan fonem-fonem lain seperti kata ada, apa, aba, abu, acak, acar, acara, dan lain-lain. Selanjutnya kelompok fonem BUAT, ya, fonem atau bunyi BUAT. Nah, dari kata BUAT itu, ya, membentuk kata buat, baut, buta, tabu, batu, dan tuba yang memiliki makna berbeda. Selanjutnya ada morfem. Morfem ada morfem bebas, misalnya morfem ajar dapat dibentuk menjadi kata ajar. Ya, nah, di sini menjadi kata ajar, belajar, pelajar, ya, pelajaran, mengajar, mengajar, gitu. Pengajar, mengajar, dan mengajarkan. Morfem, ya, dari morfem bebas, imbuhan. Nah, misalkan morfem ajar nih. Nah, morfem bebas itu contohnya ajar. Dari kata dasar ajar, maka bisa jadi belajar, pelajar, pelajaran, mengajar, ya, pengajar, mengajarkan. Nah, kalau morfem terikat, imbuhan, ya, kaitannya dengan imbuhan di sini. Nah, dapat membentuk kata mencari, mencuci, ya, menyapu, menyapa, mengecat, dan lain sebagainya. Nah, dari mencari aja, dari kata cari itu dirubah menjadi mencari itu maknanya berbeda. Cuci, menjadi mencuci saja sudah berbeda, gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada kalimat. Misalkan kalimat kami pagi ini membaca koran. Nah, dari kalimat ini, ya, simple ya, kami pagi ini membaca koran. Maka dapat dirubah nih, menghasilkan kalimat yang baru. Membaca koran pagi ini kami membaca koran. Kami membaca koran pagi ini, gitu ya. Nah, ini banyak macamnya. Dari satu kalimat saja bisa berubah menjadi kalimat yang baru, ya, diproduksi lagi. Oke, selanjutnya di sini fungsi bahasa. Tadi sudah yang kita bahas, itu ada 8. Bahasa sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana integrasi dan adaptasi, sebagai sarana kontrol sosial, sebagai sarana memahami diri, sebagai sarana berpikir logis, sebagai penggunaan kecerdasan, ya, menggunakan kecerdasan, mengembangkan kecerdasan ganda, kemudian yang terakhir membangun karakter. Nanti lebih lanjutnya kalian bisa lebih membaca pada halaman 21 sampai 25. Ya. Oke. Terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.